Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. tolong ditampakkan semua wajahnya biar saling kita mengenal. Masa saya dilihat, masa saya nggak bisa melihat kamu. Nanti saya seakan-akan ngomong sama apa ya, sama dunia gaib. Oke, anak-anakku semua kelas 7 yang saya cintai semua. Di sini minggu kemarin kita sudah membahas sedikit tentang pembelajaran toharoh, ya kan? Masih ingat nggak apa yang saya berikan kemarin ya lewat video WA kemarin? Masih ingat nggak? Ada yang ingat tentang apa kemarin? Hadas. Tentang najis dan hadas. Najis ada berapa? Najis ada 2. Ada 2 apa ada 3? 3. Ada 3, yaitu najis mukhafafah, terus Mutawasito, terus mughaladzah. Wis cerdas. Oke ya, kita mulai. Saya akan mengulang sedikit tentang toharoh. Nah, fokus kita pada hari ini adalah pertemuan kedua. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan anak-anak bisa mempraktekkan tentang tata cara wudhu yang baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan kebersihan diri dan lingkungan, khususnya lingkungan yang berkaitan dengan tempat ibadah, yaitu masjid, musola, atau di kamar masing-masing. Nah, nanti saya akan memberikan penjelasan melalui PowerPoint ini, kemudian akan memberikan penjelasan lewat video pembelajaran biar anak-anak juga mengerti tentang tata cara wudhu yang baik. Gitu. Kemudian nanti akan ada tugas yang harus anak-anak kerjakan. Tugasnya ini asik kok, tenang aja. Oke, tentang toharoh ya. Kompetensi dasarnya menyajikan cara bersuci dari najis, hadas kecil dan hadas besar. Pengertian toharoh bisa dilihat anak-anak. Coba dibaca kita. Toharoh adalah mandi wajib, wudhu dan tayamum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk toharoh yakni air dan debu dan menurut bahasa berarti kebersihan atau kesucian. Menurut syari adalah membersihkan diri dari segala macam najis atau hadas, baik hadas besar atau hadas kecil. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya, apakah wudhu? Ya, jadi wudhu itu adalah salah satu cara untuk menyucikan diri dari najis atau hadas. Wudhu itu untuk menyucikan diri dari najis atau hadas. Dari apa? Dari hadas. Seperti kalau anak-anak udah habis kencing, habis BAB, ya kan? Kemudian menyentuh kulit yang bukan mahram, itu harus mengambil air wudhu untuk sholat. Itu siapa ya? Itu ya. Yang sabar. Oke, saya anu dulu ya. Oke, wudhu adalah kegiatan membasuh atau mengusap sebagian anggota tubuh dengan air yang suci dan mensucikan. Kemudian cek, halo? Ya. Coba. Maaf ya tadi belum stabil.
Oke, dilanjutkan ya nak ya. Kelihatan nih? Ya Pak. Nah, wudhu merupakan syarat sah. Syarat sahnya apa? Salat. Sholat. Salat. Jadi kalau Sholat, belum Pak. kalau belum ambil air wudhu, jangan sholat dulu. Kemudian rukun wudhu ada niat. Ada yang hafal niatnya? Coba niat wudhu. Saya pengen dengarkan niat wudhu dari Aditya Novian. Aditya Novian hadir? Aditya Novian, silakan niat wudhu bagaimana nak? Tes, masih nyambung kah? Mas. Coba Aditya Novian, niat wudhu bagaimana? Cek. Halo. Halo, tes. Suara saya masih dengar? Masih Pak. Oke, ya sepertinya ada gangguan jaringan anak-anak. Aditya Novian, coba membacakan doa sebelum wudhu. Di manakah Aditya? Kayaknya keluar ya Aditya ini ya. Saya cari namanya nggak ada ini. Elsa coba baca doa sebelum wudhu. Fil ada Ilahi ta'ala. Oke, bagus sekali. Oke, anak ya, begitulah doa sebelum wudhu. Tapi kalau anak-anak nggak hafal, bisa cukup dengan baca Bismillah. Oke, lanjut. Setelah niat, kemudian membasuh muka. Nah, membasuh muka ini harus sampai ke batas wajah dengan telinga. Ya. Sampai muka harus basah semua. Ambil air wudhu harus sampai sini. Ya, harus sampai sini. Jangan hanya wajah di depan. Paham ya, Nak ya? Nah, sampai sini. Nah, yang perempuan yang pakai jilbab itu dilonggarkan dulu jilbabnya, dilonggarkan terus sampai wajah batas di bawah dagu. Jangan hanya prit. Nah, nanti nggak sah wudhunya. Harus ambil wajah nih. Gini. Tuh. Oke, lanjut. Kemudian setelah membasuh muka, langkah selanjutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, mana siku kalian? Coba tunjukkan. Sikunya mana? Nih, ini siku nih. Nah, jadi kalau memberikan air ya sampai siku, di atasnya siku. Kelihatan nggak siku saya ini? Oh. Nah, di atas siku ya. Nih. Kelihatan, Pak. Jangan di bawahnya siku, tapi di atasnya siku. Ini semua harus dialiri sama kena air semua ini. Nah, kena air kanan sama kiri. Jangan hanya basah makcrit, nah, nggak sampai sini. Harus sampai sini. Jadi lengan baju kalian ya harus dinaikkan. Tuh. Terus, nah kira-kira Fani setelah membasuh kedua tangan apa selanjutnya? Setelah kedua tangan.
Apa nak? Rambut, Pak. Rambut. Rambut atau kepala? Mengusap kepala. Lupa, Pak. Oh, oke, kita lihat ya. Niat sudah membasuh muka, mengusap sebagian rambut kepala. Ya, karena ini sebagian, maka anak-anak cukup mengambil air, kemudian dikenain sebagian, ya, sebagian kepala begini. Ada juga yang membasahi sampai hampir seluruhnya air, ya, ambil air, kemudian diusapkan sedikit. Ya, nggak usah pakai sampo. Nah, nanti nggak bersih-bersih, sedikit aja, gitu. Paham ya anak ya? Ini harus dilalui. Kemudian setelah mengusap sebagian rambut, maka langkah selanjutnya adalah membasuh kaki sampai kedua mata kaki dan yang terakhir tertib. Nah, kalau membasuh kaki itu sampai kedua mata kaki, ya. Ini susah dijelaskan, nggak mungkin saya ngangkat kaki ke atas kamera. Nah, maka dari itu anak-anak bisa melihat video yang akan saya tayangkan. Kita Oke. melakukan rukun. Ini kelihatan nggak yang nak kita awali dengan videonya? Kelihatan, Pak. Suaranya Kelihatan, kedengaran nggak? Pak. Kelihatan. Mirafil hadatil asghari Enggak. lillahi ta'ala. Ya nggak apa-apa. Yang wajib adalah yang ada di dalam hati. Pertama Jadi ketika doa. kita membasuh wajah, Ya. barengkan ketika kita membasuh wajah Nah. dengan niat yang ada di dalam hati. Saya berwudu karena menghilangkan hadas Setelah kecil niat, karena kemudian Allah. ini belum masuk ya, itu baru membasahkan dulu. Wajah itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai Membasahi di dulu. bawah Nah itu dagu. Sedangkan lebarnya adalah mulai dari telinga sampai telinga. Dan dianjurkan dari atas ke bawah. dianjurkan dari atas ke bawah. Kemudian jangan lupa untuk meratakan. Kemudian jangan lupa Semua untuk yang ada di diratakan. bagian wajah, Semua yang ada di wajib bagian wajah kita basahi wajib semua. dibasahi Jadi mulai semua. dari Nah, itu ujung dari tempat ujung tumbuhnya rambut rambut yang atas sampai ke bawah. sampai ke bawah dagu. Kemudian dari Nah, kuping kanan ke kuping kiri juga harus. nah, batasnya itu dari kuping kanan sampai kuping kiri harus basah semua. Setelah itu berikutnya adalah membasuh tangan. Dianjurkan Berikutnya kita adalah awali dengan membasuhkan tangan kemudian sampai tangan. siku. Nah, kedua tangan sampai Nah, siku. kemudian kita ratakan. Diratakan Dan ini semua dilakukan ya, sebanyak jangan 3 sampai kali. ada kulit yang tidak Begitu tidak juga basah. dengan tangan yang kiri. Kita lakukan dari tangan sampai ke siku dan dilakukan sebanyak 3 kali. Semua yang ada dilakukan di sebanyak tangan, berapa kali, baik Nak? itu berupa daging tambahan 3 ataupun kali. 3 kali, basah bagus. semuanya. Kemudian Wajib ada sunnah basah semua. yaitu tasbik, mengumpulkan Nah, tangan kanan dan itu tangan ada kiri. gerakan tambahan. Nah, setelah itu Jadi baru jari-jarinya kemudian kita dibasahkan juga. mengusap kepala. Kemudian mengusap kepala. Cara mengusap kepala, kalau dalam mazhab Syafi'i bisa kita lakukan sebagian dari kepala. Misalnya Sebagian di dari junubun kepala boleh, ya, Nak ya. Jangan atau di sampai bagian manapun keramas. juga boleh. Tetapi yang afdol adalah yang itu utama yang adalah paling mengusap utama seluruh adalah kepala membasuh sebagian besar itu paling semuanya. utama. Dan ini sunnah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nah, Seperti itu. ini. Jadi caranya Oh, itu adalah ada setelah caranya. tangan kita basahi, maka jempol kita letakkan sebelah sini, kemudian jari tengah diletakkan sebelah sini, kemudian diputar ke belakang, Nah, itu cara praktisnya ya, Nak langsung ya. ke depan lagi. Dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, tapi Berikutnya kalau mau basuh dilanjutkan sedikit dengan rambut juga sunnah nggak berikutnya, apa-apa. yaitu mengusap telinga. Kemudian Mengusap sunnah telinga itu adalah kita coba basuh dilihat. tangan kita, setelah basah maka masukkan telunjuk kita itu ke Telunjuknya dimasukkan ke bagian telinga. dalam telinga, Ya, jangan dan dalam-dalam. kemudian kita bersihkan lipatan-lipatan yang ada di dalam telinga, Lipatan-lipatan lalu yang kita ada di lanjutkan dalam bagian telinga, belakang dengan ibu jari. Itu dibersihkan. Nah, ini Nah, kita ibu lakukan jari juga ada di sebanyak belakang 3 telinga. kali. Nah, ini Dilakukan contohnya. sebanyak berapa kali? Lakukan 3 kali. 3 kali. Kemudian jangan lupa untuk memastikan bahwa telinga kita basah, ada kesunahan yaitu dengan mengusap tangan kemudian diletakkan di telinga. Nah, itu untuk memastikan Itu semuanya tentang basah. telinga. Lalu kita lanjutkan dengan membasuh kedua kaki. Yang terakhir Dan adalah kaki membasuh ini kedua kita awal dari kaki kemudian sampai mata kaki. Dianjurkan dilakukan sebanyak 3 kali. Dianjurkan Seperti ini. dilakukan sebanyak 3 kali. Coba dilihat. Kita basuh
sampai sempurna. Nah, itu harus di atas mata kaki semuanya. Yang kanan 3 kali, Di kemudian celah-celah juga yang kiri jari kaki sebanyak itu juga harus dibasah, diusap semua. Jangan hanya sekedar basah, tetapi harus 3 benar-benar kali. Nah, setelah meresap kita airnya basuh ya, 3 Nak, kali, ya. ada kesunahan untuk menyela-nyelai dari jari-jari kaki kita, yaitu caranya Disunahkan dengan untuk menggunakan kelingking kita sebelah jari-jari kiri, kita awali jari-jari kaki. dari Nah, bagian begitu. bawah kaki yang paling kanan, kelingking, Nah, itu bagian sunnah kelingking. untuk Kemudian memastikan lanjut, semuanya basah kalau lanjut, dipraktekkan di rumah. lanjut, kemudian ke yang sini, terus sampai ke kelingking sebelah Nah, kiri. Kemudian setelah kita berwudu, kalau udah mulai selesai dari wudu, membasuh wajah kemudian sampai baru membasuh kaki, maka ada kesunahan yang bisa kita lakukan, membaca yaitu doa. berdoa. Ya, doanya adalah Bagaimana cara berdoa? Berdoanya adalah dengan menghadap ke arah kiblat, ya, kemudian tangan menghadap diangkat ke ke atas, arah kiblat, pandangan kita ke arah mengangkat langit, kedua kemudian berdoa. tangan. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an illallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu la wa asyhadu syarikalah anna wa Muhammadan asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Muhammadan abduhu wa Allahumma rasuluh. ja'alni minat tawwabin Allahumma waj'alni minal tawwabina mutatahhirin waj'alni minal waj'alni min mutahhirin ibadikas salihin. waj'alna min Kemudian ibadikas setelah itu sholihin. disunnahkan membaca sholawat dan salam kepada Nabi. Allahumma sholli wa Nah, bisa nggak kalau sekiranya praktek di rumah? Bisa? Harus gitu, Pak. Wah, maksudnya harus gitu? Silakan kalau ada pertanyaan. Itu diwajibkan, Pak. Diwajibkan apa ini? Maksudnya Maksudnya diwajibkan yang doanya yang terakhir tadi setelah wudhu, itu kan ada doa, itu diharuskan, Pak. Itu kan sunnah Rasul, dilakukan lebih baik, tapi kalau belum hafal, anak-anak boleh hanya cukup mengucapkan Alhamdulillah. Tapi kalau dilakukan lebih baik. Nah, pengen dapat pahala tambahan atau enggak? Pengen. Siapa yang bisa membacakan doa setelah wudhu, saya kasih nilai 100. Siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa? Tadi dengar nggak doa setelah wudhu? Dengar. Dengar. Subhanallah. Saya nggak bisa, Pak. Nggak bisa? Wah, nanti saya ajari. Oke. Ada pertanyaan tentang tata cara wudhu? Tidak. Tidak. Oke. Nanti akan ada tugas yang seperti saya kirim di grup WA itu. Nanti kalau ada pertanyaan kita. Nah, yang kedua, anak-anak, selain tata cara wudhu, saya akan menjelaskan atau meminta pada anak-anak untuk menjaga kebersihan tempat ibadah. Anak-anak pernah sholat di kamar? Pernah? Pernah. Nah, sajadahnya itu berapa bulan sekali dicuci? Berapa bulan sekali sajadahnya dicuci? Ngaku. 2 minggu sekali. 1 bulan. Oh, 2 minggu sekali. 2 minggu. Aditya 1 bulan. Kalau mau kenanya? 1 bulan sekali. Kalila, mau kenanya dicuci berapa kali? 1 bulan. 1 bulan, yakin? 1 minggu sekali. 1 minggu? Itu rajin sekali. Apa nggak nunggu hari raya? Nah, anak-anak saya akan memperlihatkan video satu lagi. Ya. Mana ya? Sudah belum ya? Sudah saya download apa belum nih? Yang dari WA kan ada ya? Yang dari WA. Sebentar. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan. Nah, ini membersihkan, anggap aja ini adalah kamar kalian yang biasa digunakan untuk ibadah. Ya. Yang perlu anak-anak lakukan adalah seperti ini, paling tidak membersihkan tempat ibadah kalian, boleh musola terdekat atau ruangan di rumah yang sering digunakan sebagai ibadah. Nah, ini tugas kalian nanti yang ada di rumah.
Semua langkah-langkah tugas yang harus kalian kerjakan sudah saya share di Google Classroom dan di grup WA. Nah, oke ya. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Saya membuka kesempatan anak-anak untuk bertanya. Silakan. Boleh tentang materi pembelajaran, boleh tentang tugas yang akan kalian kerjakan. Nanti tugas wudhunya harus pakai doa itu, Pak. Kalau tugas wudhunya, kalau doa belum hafal, itu tidak usah dulu ya nak ya. Yang penting tata caranya dulu. Niat sampai membasuh kedua kaki, sampai mata kaki. Yang terpenting itu. Tugasnya boleh lewat dua cara. Yang pertama, boleh fotonya saja, tetapi fotonya harus urut. Misal foto ketika niat, jebret. Foto ketika cuci muka, jebret. Nah, Oh iya Pak, baik Pak. boleh pakai video dari awal sampai akhir. Itu tugas yang Baik, pertama. Pak, Tugas baik. yang kedua, membersihkan tempat ibadah. Ini ada hubungannya dengan adiwiyata ya nak ya, membersihkan lingkungan. Ya, pertama kalian harus memfoto tempat ibadah yang belum dibersihkan, yang belum dirapikan. Jebret. Kemudian foto kedua ketika kalian membersihkan. Jebret. Ya, foto ketiga membersihkan alat-alat ibadah. Boleh sajadah, boleh mukena, boleh sarung yang bagi yang lelaki. Dan yang terakhir baru foto tempat membersihkan alat sholatnya itu dicuci, Pak. Iya, dicuci. Vacuum cleaner juga nggak apa-apa. Itu kan termasuk membersihkan tempat ibadah. Jangan disemprot ya nak ya, nggak usah. Membersihkan alat sholatnya itu dicuci, Pak. Iya, dicuci. Ya, misal kalian ketika cuci sajadah, nah itu minta foto sama nenek siapa? Orang tua. Nenek takutnya terbalik nanti kameranya. Ya, gitu. Ada lagi pertanyaan? Enggak, Pak. Pak. Itu dikirim di mana tugasnya? Ada, Pak. Dikirim kemana anak-anak? Ada yang tahu? GCR. Google DC. Classroom. Ini ya, saya tampilkan Google Classroom-nya. Google Classroom. Nih, Google Classroom 7E. Pak Rozi, gadget saya nggak bisa, Pak. Kalau nggak bisa nanti lewat Nggak WA bisa, saja, Pak. Lewat WA ya. Kalau nanti Oh, iya. saya kirim ke Google Form kalau nggak bisa. Nih, kelihatan nggak nak? Yang gabung itu baru 29 loh. Nih caranya. Iya, Pak. Google Form. Caranya kan 32. Nih, nanti kalian klik tugas kelas ya, nanti kirim. Udah tahu kan? Sudah. Nah, ini kemarin Sudah, Pak. kemarin yang uji kompetensi Asmaul Husna ini baru 12 loh yang ngerjain. Oh. Tolong yang lebih rajin lagi ya, Nak ya. Iya, Pak. Oke, ada lagi? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, ini di belakang saya, di samping saya kenal nggak nih? Siapa yang ini yang biasanya ikut ada suaranya di pembiasaan pagi itu loh. Agama juga. Iya, siapa? Yang ada di pembiasaan Enggak pagi. tahu, Pak. Bu? Halo, Ya. Assalamualaikum. Ini Bu Nurul namanya ya. Guru Waalaikumsalam. agama. Waalaikumsalam. Foto berdua nggak? Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, Nak. Jelas cara wudhu sama kebersihan tempat ibadah. Nah, pertemuan berikutnya akan kita bahas hasil dari tugas-tugas anak-anak semua. Sekalian persiapan ulangan bab Toharo. Oke, siap? Siap. Insya Allah siap, Batasnya Pak. sampai hari Senin ya tugasnya. Sampai hari Senin. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Ada yang mengambil kan? Selfie aja, Pak. Selfie. Ini. Ya. Itu ini. Ini yang belum masuk siapa ya ini ya? Baru 20.
Ketua kelas Gita. Wakil kelasnya siapa? Saya, Pak. Mana saya? Aulia. Ya, Aulia. Pak. Terus bendahara, sekretaris. Aku, Pak. Akunya yang mana ini? Saya lagi sedang mencari ini. Akunya siapa ini? Aku, Pak, Dwi Astuti. Oh, Dwi Astuti, Widianto, Wicaksono. Widianti, Pak. Oh, Widianti. Oh iya, maaf Putri ya. Saya kira Widianto. Bendahara siapa ini? Ada nggak bendahara? Dia. Mana dia? Dia. Ya. Where are you, dia? Untuk yang tugas membersihkan tempat ibadah itu bisa anak-anak bisa edit sebebasnya ya. Kalau yang dicontoh saya itu ada lagunya, ya dibuat TikTok juga nggak apa-apa. Biasa main TikTok kan? Ya jujur. Kita jujur. Nah, senyum-senyum berarti iya. Gary, mana Gary ini? Gary, saya mau lihat wajah kamu yang ganteng, wis. Kayak Vidi. Kenal Vidi enggak? Enggak. Mugianto mana Mugianto? Saya lihat wajah kamu Mugianto. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan meninggalkan ruangan ini. Sudah, Pak? Enggak, Pak. Yakin nggak? Nanti tahu-tahu ada muncul di WA, Pak Rozi ngerjain tugasnya gimana ya Pak? Pasti gitu nanti, pasti. Sengaja pengen nyapa Pak Rozi, tapi modusnya tanya pelajaran. Terutama kita itu sering WA saya. Oke anak-anak, kalau kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis, hafal? Hafal? Ya coba saya pengen dengerin. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar, Pak. Keluar mana? Kamu kan di dalam rumah. Kok keluar? Keluar Zoom, keluar Zoom. Oh, keluar. Zoom, Pak. Ya, silakan. Terima kasih ya. Kelas 7E keren. Keren 7E. Jangan mau pakai. Jam 45. Linknya aku kemarin udah ngirim sendiri terus ya. Pakai yang akunnya siapa? Akun kudu ya. Oh, mau pakai sini. Jam 45 hari ini. Kok di sini ya? Sini aja Bu, tapi ini kan terbatas 40 menit. 40 menit. Halo, boleh meninggalkan? Kalian masih kangen Pak Razi, ya? Boleh meninggalkan, Nak? Di pojok itu kan ada klik and Leave. Leave boleh. Ya, ini siapa ini Andrawina boleh meninggalkan.